Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan membahas bab kedua dari administrasi umum kelas 10 SMK. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya. Ya, di video ini saya akan membahas materi administrasi umum untuk kelas 10 SMK. Di video ini saya membahas bab kedua, yaitu mengenai jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Nah, untuk video bab pertama bisa dilihat di playlist administrasi umum atau silahkan cek di description box. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian dari jabatan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan itu diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, dan jabatan. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa jabatan itu adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis jabatan. Nah, jenis-jenis jabatan ini ada berbagai macam. Yang pertama kita akan membahas pimpinan kantor. Jabatan yang pertama yaitu ada pimpinan kantor. Nah, pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Nah, pimpinan kantor ini biasa disebut dengan direktur atau kepala kantor. Kepala kantor ini bertugas untuk mengatur pembagian tugas. Lalu yang kedua ada jabatan manajerial. Jabatan manajerial ini adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Lalu yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Staf ini bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Contoh dari staf atau pembantu ahli ini adalah staf simpan pinjam, akuntan, dan staf pemasaran. Selanjutnya yang keempat ada kepala personalia atau biasa disebut dengan HRD. Nah, HRD ini bekerja di bagian khusus untuk kepegawaian. Tugasnya yaitu menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada kepala TU atau tata usaha atau biasa disebut dengan kepala administrasi kantor. Kepala tata usaha ini adalah orang yang menentukan garis-garis kebijakan. Nah, tugasnya ada perencanaan, pelaporan, pegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokolan, dan peralatan kantor. Lalu yang keenam ada jabatan struktural. Contohnya ada gubernur, wali kota atau bupati, ada sekretaris lurah. Lalu yang ketujuh ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini contohnya ada PNS, guru, dokter, dan dosen. Selanjutnya kita mempelajari mengenai analisis jabatan. Pertama-tama kita harus mengerti dulu pengertian dari analisis jabatan itu sendiri. Nah, analisis jabatan itu adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Analisis jabatan ini akan memberikan informasi terkait yang berkaitan dengan hal-hal syarat yang diperlukan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan dalam melakukan analisis jabatan, yaitu yang melakukan kajian organisasi. Lalu yang kedua ada spesifikasi pekerjaan. Tiap adalah satu daftar yang berisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada suatu jabatan tertentu. Dan yang ketiga ada desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan ini adalah suatu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode serta hubungan antara pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan.
Selanjutnya, untuk manfaat analisis jabatan ini sendiri bisa sebagai perekrutan dan seleksi pegawai, kompensasi gaji pegawai, dan evaluasi jabatan. Lalu metode analisis jabatan ini ada metode kuesioner, pengamatan atau observasi, wawancara, dan menulis laporan pekerjaan secara singkat. Selanjutnya, jabatan dalam bidang administrasi berdasarkan SKNI nomor 183 tahun 2016 itu ada office administratif, kemudian junior administrative assistant, executive administrative assistant, dan office manager. Nah, itulah tadi pembahasan bab 2 dari Administrasi Umum kelas 10 SMK. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya.